Yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara, yang kami hormati Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi media dan pratama kementerian dan lembaga, serta yang kami hormati tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Persembahan tarian Nusantara.
Hadirin yang kami hormati, acara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Pemerintahan Dalam Negeri. Satukan langkah bersama kita untuk Indonesia, siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan. Undang-Undang Dasar 45 berpadulah keragaman, bangun bangsa, kobarkan semangat bangun negeri, bersama kita berkarya di pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia. Bersama kita untuk Indonesia, siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 berpadulah keragaman, bangun bangsa, kobarkan semangat bangun negeri, bersama kita berkarya di pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di tempat acara. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Suhajar Diantoro, disilakan.
A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Pak Sugeng, Kepala BPSDM, Kemendagri, Pak Gubernur, terima kasih hadir, Gubernur Maluku Utara. Dari Maluku Utara berapa peserta? Ada 3 ya. Berapa? 1, 2, 3. Ya. Pak Deputi dari Lembaga Administrasi Negara, rekan-rekan dari pejabat Eselon 2, ya. Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri, Sekretaris BPSDM, dan seluruh peserta yang tadi, yang dari daerah, coba. Dari daerah ya. Oke. Yang dari pusat, ya ramai di daerah. Kalau itu saya mulai dari politik desentralisasi. Rekan-rekan, saya mohon maaf, saya minta pidato di awal karena di kantor sedang berlangsung rapat dengan Profesor Stella dari Harvard University yang meneliti tentang kualitas metode belajar gasing yang sudah kita uji cobakan di 86 kabupaten kota. Metode ini ditemukan oleh Profesor Yohanes Surya, memangkas lamanya belajar numerasi, menghitung dengan mudah dan cepat, dan Profesor Stella melakukan penelitian atas metode itu, dan dia menyimpulkan bahwa metode itu metode terbaik di dunia hari ini. Nah, karena itu kita undang Profesor Stella di Kemendagri untuk memastikan metode ini bagus. Karena beberapa negara di Afrika sudah minta Profesor Yohanes Surya itu ke sana, mengajarkan metode itu. Jadi kalau dia ke sana, terus kita nanti belajar sama siapa? Sayang juga kan? Itu makanya saya sudah minta Pak Sugeng, saya pidato duluan, setelah itu saya undur diri ke kantor. Rekan-rekan, kita sudah paham tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita sudah ditulis dengan jelas oleh pendiri negara kita dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Itu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait dengan urusan pemerintahan daerah, itu ada di 1, 2, 3. Nomor 4 itu tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, strategi pencapaian tujuan bernegara ini setelah reformasi 97 itu berubah dari strategi sentralisasi kepada strategi politik desentralisasi. Ini yang harus kita pahami sejak 97, sejak reformasi 97. Jadi pada era Pak Harto, strategi pencapaian tujuan bernegara ini disebut dengan politik sentralisasi. Tapi berubah di tahun 2000-an setelah reformasi 97 menjadi politik desentralisasi. Politik desentralisasi dalam azas pemerintahan, desentralisasi adalah penyerahan, ya kan? Bukan pelimpahan, diserahkan urusan pemerintahan itu. Itulah yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 sesuai dengan pembagiannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebahagian diserahkan kepada pemerintah provinsi, sebahagian lagi diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Contohnya urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan. Nah, itu yang bertanggung jawab atas SD, SMP, PAUD dan taman kanak-kanak adalah pemerintah kabupaten kota. Mana pejabat dari kabupaten? Ya, kabupaten, ya. Sedangkan urusan SMA, SLB dan SLTA kejuruan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Mana pejabat pemerintah provinsi? Provinsi, ya. Sedangkan perguruan tinggi itu tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, CQ Menteri Pendidikan. Nah, seperti itu kira-kira bagian jelas. Begitu pula dengan 32 urusan pemerintahan konkuren yang lain dibagi, mana menjadi kewenangan provinsi, mana menjadi kewenangan kabupaten kota, mana yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itulah strategi pencapaian tujuan bernegara yang disebut sebagai politik desentralisasi.
Indonesia adalah negara yang paling progresif menerapkan politik desentralisasi di muka bumi abad ini. Kalau di antara rekan-rekan ada yang sudah studi banding ke beberapa negara, tanyakan kepada gubernur di negara tempat lain. Tanyakan kepada wali kota di negara lain, berapa sih urusan yang diurus mereka? Wali kota Tokyo hanya mengurus 11 urusan. Wali kota Makassar mengurus 32 urusan, kira-kira seperti itu. Karena itu kita dianggap negara yang paling progresif dalam menerapkan politik desentralisasi. Dan bentuk negara seperti kita ini tidak ada di muka bumi. Negara kesatuan yang desentralistis. Coba buka, nggak ada. Makanya kalau studi banding nanti bentuk negara jangan terperdaya. Saya waktu di daerah sebagai Sekda Provinsi, Kepala Beda Provinsi, Kepala Beda Kabupaten, itu kadang-kadang kawan-kawan anggota Dewan pulang dari Kanada, bang beda bang ya, beda kita sama Kanada, beda dong, Kanada kan konfederasi, kita negara kesatuan yang desentralistis. Dari California pulang, beda bang ya dengan Amerika, Amerika negara bagian. Singapura beda, Singapura negara yang membatasi kebebasan, Malaysia negara kerajaan, kan sama. Kita negara kesatuan yang desentralistik. Jadi jangan ada cari-cari buku-buku di luar negeri, pusing nanti kita. Karena yang dirikan negara ini Presiden Soekarno dan kawan-kawan, bentuk negaranya clear. Nah seperti itu. Nah artinya dengan banyaknya kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia, ditentukan oleh beberapa variabel. Satu di antara variabel terpenting adalah pemerintah daerah. Maka hari ini kita menyaksikan mana pemerintah daerah yang mampu memberi pelayanan dengan baik, rakyatnya merasa bahagia. Mana pemerintah daerah yang tidak membangun layanan-layanan dengan baik, rakyatnya merasa kecewa. Dulu kita tak pernah membayangkan bahwa hari ini surat keterangan lahir bisa selesai hari itu juga. Kita menyaksikan bagaimana belasan tahun yang lalu Wali Kota Surabaya mengumumkan kepada rakyatnya, begitu Anda dilahirkan, saya berjanji akan mengantarkan surat lahir Anda 2 hari setelah kelahiran ke rumah Anda. Bahkan surat lahir sudah sampai ke rumah pasangan baru punya anak pertama sebelum dia pulang ke rumah, karena dia biasanya opname di rumah sakit 3 hari. Mereka merasa bahagia, oh bahagia sekali, tiba-tiba sudah ada surat lahir. Bayangkan dulu berapa lama orang urus surat lahir. Dan hari ini orang dapat surat lahir pada saatnya. Maka melindungi segenap bangsa Indonesia, tujuan bernegara. Saya katakan, kawan-kawan Dinas Dukcapil, Anda punya peluang untuk tercepat melindungi rakyat. Karena begitu orang dilahirkan, dokumen pertama dari warga negara Indonesia yang dilahirkan tadi adalah surat lahir. Begitu lahir Anda kasih surat lahir, Anda telah memberikan perlindungan kepada warga negara. Karena perlindungan warga negara bukan hanya soal mempertahankan negara dari serangan negara asing. Memberi dokumen kependudukan adalah perlindungan terhadap warga negara. Memberi paspor adalah perlindungan terhadap warga negara. Memberi KTP adalah perlindungan terhadap warga negara. Memberi surat keterangan usaha, surat izin buka warung adalah perlindungan kepada negara. Memberikan IMB adalah perlindungan terhadap warga negara. Menyemprot nyamuk adalah perlindungan terhadap warga negara. Janji Pak Karno. Nampaknya sepele, tapi itu yang Anda wujudkan di lapangan. Makanya jangan sekali-sekali mencoret anggaran semprot nyamuk itu. Nyamuk saja tidak boleh menggigit rakyat. Karena itu dipoging nyamuknya. Apalagi yang lain, kira-kira seperti itu. Itu perlindungan negara kepada rakyat. Maka begitu Dukcapil memberi dokumen surat keterangan lahir, dia telah memberikan perlindungan kepada seseorang warga negara Indonesia. Yang bayangkan kalau berlama-lama tidak keluar surat keterangan lahirnya, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah bencana, terpisah emak dengan bapak, sedang dia masih kecil, emaknya nggak ada. Oh, anak siapa kemarin? Tak tahu. Tak pernah tercatat di Dukcapil, misalnya. Seperti itu. Masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia ditentukan oleh beberapa variabel. Variabel terpenting antara lain adalah kompetensi pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, kawan-kawan.
Nah, oleh karena itu, apa kunci sukses politik desentralisasi? Politik desentralisasi ini isinya otonomi daerah. Otonomi daerah isinya adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan. Itulah isinya otonomi daerah. Apa kunci suksesnya? 3. Yang pertama adalah kemauan kepala daerah didukung oleh DPRD. Kepala daerah mau atau tidak memberikan layanan online dengan cepat? Kalau mau, DPRD-nya dukung, jalan. Kalau tidak, nggak ada. Makanya ada sebuah daerah yang melayani surat lahir secepatnya. Ada sebuah daerah yang melayani perizinan dalam 1 hari. Daerah yang lain sebulan tidak keluar-keluar. Kepala daerah. Strong leadership. Strong leadership. Sangat menentukan. Warna dari sebuah otonomi ditentukan oleh 3 hal. Dominan warnanya adalah strong leadership kepala daerah. Sekarang sudah banyak sekali inovasi-inovasi di daerah dan Anda bersaing, Anda bisa membedakan berapa kualitas inovasi di daerah Anda masing-masing. Bandingkan dengan kualitas inovasi beberapa daerah tetangga Anda. Situlah kualitas kita masing-masing. Kepala daerah didukung oleh DPRD. Yang kedua adalah kapasitas pemerintah daerah. Artinya kemauan strong leadership kepala daerah enggak akan bisa sukses kalau kepala SKPD-nya atau kepala OPD-nya tidak mendukungnya. Maka kapasitas pemerintah daerah adalah kualitas satuan kerja perangkat daerah atau OPD. Saya selalu mengatakan apabila seorang kepala daerah baru terpilih, coba lihat dia panggil siapa dulu. Maka saya termasuk memuji Pak Ridwan Kamil waktu terpilih jadi wali kota Bogor. Karena yang pertama dipanggilnya adalah Kepala Kominfo. Berapa orang 15 tahun yang lalu yang begitu terpilih memanggil Kepala Kominfo, Kepala bagian organisasi? Enggak banyak. Karena biasanya begitu jadi kepala daerah, siapa yang dipanggil dulu? Apa? Mana? Siapa? Ya saya mantan camat ya. Saya pernah jadi sekretaris camat, saya menjadi camat, saya jadi kadis Penda, saya jadi kepala Bapeda, saya jadi kepala BKD provinsi, saya jadi kepala Beda provinsi, saya pernah menjadi sekda provinsi. Ya, jadi saya mengalami pernik-pernik pemerintahan dari mulai kantor camat sampai kantor kementerian. Itu bervariasi. Dan saya tak tahu di antara Anda nih sudah ada yang akan jadi kepala daerah, dan itu waktu saya ini menjadi kepala daerah. Besok begitu saya jadi saya akan panggil lah, kepala apa yang akan panggil duluan. Maka kalau kau memanggil kepala dinas Kominfo, ada itu petanda baik. Kenapa? Saya ingin melayani secara digital. Komdis Kominfo, jelaskan sama saya. Berapa tenaga kerja Anda yang bisa menjalankan program saya? Apakah jaringan di Kota Bandung ini sekarang sudah kuat untuk saya meluncurkan layanan digital? Itu pertanyaan pertama. Maka Bandung pada saat tahun pertama Pak Ridwan Kamil jadi wali kota, Kota Bandung, berarti kira-kira 10-15 tahun yang lalu, ya sekitar 15 tahun yang lalu, 2009 kalau saya tidak salah ya, 2009 atau 2010, itu selevel Kota Bandung 48% lemot sinyalnya. Maka dibangunlah infrastruktur jaringan untuk membangun layanan digital. Karena dengan layanan digital, lipat ganda percepatan layanan luar biasa dibandingkan layanan manual. Nah, seperti itu. Baru memanggil karo organisasi. Gimana organisasi kita? Kegemukan enggak? Kurus enggak? Yang betul bagaimana? Perlu dinas yang mana yang diperkuat? Kabit yang mana yang harus ditambah? Sekolahkan kemana untuk kabit yang ini gitu kira-kira. Setelah itu baru manggil kepegawaian. Mana ahli ini letakkan di sini, mana yang kurang cocok pindahkan kemari. Seperti itu. Tapi kalau pertama jadi kepala daerah sudah memanggil dulu kepala badan keuangan, kepala PU, ini boleh juga sih, itu tak salah. Cuma ya itu arahnya, gitu. Ya kira-kira seperti itu. Oleh karena itu saya sebutkan kunci sukses pertama kepala daerah, kedua
kapasitas pemerintah daerah, yaitu kompetensi organisasi perangkat daerah, kepala OPD-OPD-nya. Kira seperti itu. Kenapa? Karena siapa yang akan mengerjakan kebijakan Pak Gubernur dan Pak Bupati? Kepala OPD. Kalau kepala OPD-nya nggak ngerti, apa mau dikerjakan? Tidak bisa. Baru yang ketiga adalah partisipasi dan kontrol masyarakat. Karena yang dilayani masyarakat. Inilah 3 kunci sukses otonomi daerah. Partisipasi dan kontrol masyarakat. Jadi sesungguhnya siapa yang kita urus dalam otonomi? Yang kita urus adalah rakyat. Apa yang diinginkan rakyat? Rakyat ingin pelayanan mudah, cepat, murah, dan gratis. Itu hasil penelitian. Nggak ada rakyat yang ingin dilayani dengan lambat. Nggak ada rakyat yang ingin dilayani dengan sulit-sulit. Nggak ada rakyat yang ingin dilayani dengan bayar mahal. Bahkan kalau minta gratis. Itu memang rakyat. Dan fungsi pemerintahan adalah pelayanan untuk melahirkan keadilan. Pembangunan untuk melahirkan kesejahteraan. Pemberdayaan untuk melahirkan kemandirian dan pengaturan untuk melahirkan ketertiban. Fungsi ini yang harus dijalankan oleh kita di daerah. Jadi semuanya adalah melayani rakyat. Nah, saya ingin menyampaikan satu penelitian yang sangat bagus dari McTurner dan David. McTurner dan David itu menghipotesa kenapa Singapura lebih maju ya? Kenapa kok Korea Selatan terlihat lebih cepat maju? Kenapa Taiwan lebih maju? Kenapa Malaysia dan Thailand lebih maju? Dia neliti 5 negara ini. Kesimpulannya mengatakan bahwa negara-negara yang 5 tadi menjadi lebih cepat maju karena dia mampu mentransformasikan pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif. Kesimpulannya, saya selalu mengatakan bahwa penelitian McTurner itu sekaligus membantah teori Lee Kuan Yew yang mengatakan bahwa negara-negara yang membatasi kebebasan lebih cepat makmur daripada negara demokrasi. Baca buku Lee Kuan Yew terakhir. Dibantah oleh penelitian McTurner, sesungguhnya Singapura maju bukan karena dia membatasi kebebasan. Karena Korea pun tidak membatasi kebebasan, bisa maju. Tapi karena Singapura di bawah Lee Kuan Yew mampu merubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik. Apa saja pemerintahan itu adalah pelayanan. Kita kan kelihatannya keren nih, datang pengusaha minta izin, sesuatu izin, kan keren nih kita. Padahal kita harusnya menjadi pelayan dia gitu loh. Itu sudah diterapkan di negara maju. Bagaimana agar pelayanan bisa efektif? Maka harus dikonektingkan dengan teknologi informasi. Dunia hari ini adalah dunia yang sedang dilanda oleh revolusi industri gelombang keempat, yang disebut dengan revolusi digital berbasis internet. Tidak ada pilihan bagi kita semua hari ini yang sedang di pemerintahan, kecuali mengantisipasi, membangun pemerintahan berbasis revolusi industri gelombang keempat ini. Revolusi digital berbasis internet. Kalau terlambat, kita akan tergilas oleh kemajuan zaman ini. Bahkan saat kita memulai digitalisasi, mengantisipasi revolusi gelombang keempat industri ini, sesungguhnya dunia sudah mulai dilanda oleh revolusi industri gelombang kelima, yaitu kecerdasan buatan. Jadi hati-hati generasi muda, kalau saya kan mau pensiun nih. Saya, Pak Gubernur, Pak Sugeng, kami kan 2-3 lagi pensiun. Tak tahu Pak Deputi masih muda nampaknya. Artinya Anda yang masih muda, Anda tak bisa menolak alam yang berkembang hari ini. Kecuali Allah menakdirkan lain. Anda akan menghadapi masa itu. Masa di mana Anda bukan saja bersaing dengan digitalisasi, Anda akan bersaing dengan kecerdasan buatan. Kalau satu hari nanti seorang kepala dinas tak mampu bekerja, maka akan robot menawarkan, saya melamar jadi kepala dinas, tolong muka Bapak ganti ke muka saya. Bisa. Nanti Bapak bisa jual muka Bapak. Muka saya kadis ini, muka saya mau jual ya, saya dibayar sekian. Oke, kata robot,
Bapak untuk saya, gajinya untuk saya, nanti kita bagi dua. Dia yang kerja. Iya Pak, kecerdasan buatan. Bapak kan sudah menyaksikan robot bertindak seperti manusia, kecerdasan buatan. Jadi digitalisasi teknologi ya akan ditambah dengan kecerdasan buatan. Kalau kawan-kawan tak mampu mengantisipasi ini, kebetulan yang peserta ini kan pasti umurnya di bawah 50 nih. Anda punya 10 tahun lagi sebelum pensiun. Bayangkan menderitanya Anda 10 tahun jadi penonton. Belum lagi karir. Kita sedang mengembangkan manajemen talenta. Bukan soal umur nanti untuk menjadi eselon 1, tapi soal kompetensi. Kalau seseorang talentanya sudah ditemukan di usia 33, bisa lebih hebat dari Suhajar Diantoro, maka dia boleh jadi sekjen. Metodologi sudah dicari, gimana cara menemukannya. Hari ini kan kita terbelenggu dengan aturan yang kita buat, bahwa Suhajar Diantoro jadi pegawai golongan 2A. Baru bisa naik 2B setelah jadi sarjana muda. Baru dikasih 2C setelah 2 tahun sarjana muda. Baru jadi 3A setelah sarjana penuh. 4 tahun naik, 4 tahun naik, 4 tahun naik, 4 tahun naik. Maka tidak ada pegawai negeri yang bergolongan 4E di bawah 50 tahun rata-rata. Saya kebetulan 49, karena saya 3 kali naik pangkat luar biasa. Siapa yang golongan 4E di bawah 50? Nggak ketemu. Karena apa? Karena tadi naik 4 tahun, naik 4 tahun. Artinya kalau seorang sekjen atau dirjen itu harus bergolongan 4B atau 4C, nggak ada yang berumur di bawah 45 bisa jadi eselon 1. Bayangkan, tidak, hari ini kita merasa itu tidak adil. Kenapa? Karena kita baru jadi eselon 1, ceramah, narasumbernya berapa sekarang? Bukan yang honor nih, masuk ke narasumber bisa nanya aja. Kita sekali ceramah 2 jam berapa dapat? Ya? Berapa dek? Kalau di Maluku Utara berapa? 2.800.000 ya? Berarti eselon 1 datang ceramah 2 jam 5 juta, betul? Di usia berapa? 52 tahun atau paling muda 48 tahun. Bayangkan dengan penyanyi yang berusia 20 tahun. 1 jam 5 lagu berapa? 75 juta. Coba, gimana kita membandingkannya? Penyanyi usia 20 tahun, paling tinggi 25 tahun, karena sudah ketemu talentanya menjadi penyanyi yang hebat, sudah mendapat honor 1 jam 75 juta. Sementara pegawai negeri untuk dapat gaji 33 juta, merangkak baru di usia 50 lebih. Kenapa? Karena kita membuat aturan kita yang tadi seperti saya sampaikan tadi. Maka manajemen talenta akan menerobos itu semua. Kalau seseorang mempunyai talenta, maka dia boleh jadi pemimpin di usia tidak terikat. Memang dulu ada perdebatan, berapa tahun pegawai negeri baru boleh maju ke eselon 1? Ada yang usulkan 10 tahun loh. 10 tahun, ingat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang di Pim 2 ini berusia katakanlah 40, ada yang 40 di bawah 40 enggak? Enggak ada. Yang di bawah 50 banyak kan? Coba di bawah 50. Ya banyak. Karena saya waktu di Pim umur 42. Nah, katakanlah Anda umur 45. Anda eselon 2 punya 15 tahun lagi. Manajemen talenta lahir 3 tahun lagi misalnya ya Pak ya. Pas kita pensiun Pak. Kalau tidak nanti Pak Sugeng kena salib pula. Tunggu misalnya nih. Maka dibuat aturan misalnya nih. 10 tahun PNS, kalau dia punya talenta, dia boleh ikut bidding eselon 1. Atau 15 tahun lah kira-kira. Berarti anak usia kalau 10 tahun 32, atau kalau 15 tahun 37, berarti pegawai negeri usia 37 sudah boleh ikut bidding eselon 1. Pas dia 37, sekarang eselon, nanti kan eselon mau dihapus nih. Nanti ada namanya kelompok segala macam level eselon 1. Dia bisa bersaing dengan Bapak loh nanti. Yang usia 50 atau 40 sekian, dan tak tertutup kemungkinan karena talentanya bagus dia menyalip, maka dia jadi eselon 1, Bapak eselon 2. Itu dari segi manajemen talenta. Belum lagi yang saya sebutkan tadi soal penguasaan teknologi. Enggak bisa kita menolak pemerintahan berbasis elektronik ini. Maka saya bilang pegawai yang masih 5 tahun belum pensiun, Anda harus belajar, taklukkan itu. Kalau tidak Anda akan jadi penonton. Dunia hari ini adalah dunia bukan lagi generasi kita.
Saya baby boomer. Sebahagian pemimpin hari ini generasi X. Pak Dianandi ini generasi X. Pak Sugeng baby boomer sama saya. Pak Ses baby boomer. Yang di bawah 55 semua generasi X. Siapa yang Anda pimpin? Yang kita pimpin sebagian besar adalah generasi milenial, Gen Z. Jumlah mereka hampir 60%. Jadi apakah cara kita memimpin itu mereka sukai? Belum tahu. Mereka cuma nggak kritik aja. Sesungguhnya mereka sudah menganggap, aduh jadul banget itu, bapak-bapak itu. Maka taklukkan alam hari ini kalau mau sukses. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan berbasis hasil penelitian McTurner tadi, bahwa negara yang lebih maju, kita analogkan dengan daerah yang bisa lebih maju, adalah daerah yang mampu mentransformasikan atau merubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan yang efektif. Supaya pelayanan efektif, dia dikoneksikan dengan teknologi informasi. Jadi siapa yang tak menguasai teknologi informasi, yang usianya masih di bawah 55, Anda harus belajar. Kalau tidak, Anda akan tertinggal. Saya pun harus belajar, walaupun pensiun tahun ini. Karena kalau tidak nanti saya jadi penonton juga. Kira seperti itu. Nah, kembali ke ilmu tentang kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan. Ini kan sekolah kepemimpinan ya, diklat kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan itu ditentukan oleh beberapa variabel. Yang pertama itu kemampuan bagi tugas. Hari segini, kalau Anda eselon 3 dan eselon 2 masih kerja sendiri, Anda bukan pemimpin. Anda harus membagi tugas. Ini pekerjaan mudah. Hampir semua pemimpin melaksanakannya, bagi tugas. Tapi kualitas kepemimpinan kedua ditentukan oleh kemampuan untuk membagi kewenangan. Di sini paling berat. Dulu waktu saya jadi camat, kepala seksi pemerintahan saya pindah dari satu kecamatan ke kecamatan saya. Rapat saya pimpin, saya putuskan mulai besok proses pemilihan kepala desa Tulang, kecamatan Karimun, kau mulai. Saya perintahkan kasih pemerintahan, mulai kerja. Gitu. Karena dia baru pindah, dia tak ngerti kepemimpinan saya. Setelah saya evaluasi di hari Jumat, belum bergerak. Kan saya dah perintah hari Selasa, mulai kerja. Ya Pak, kita belum mulai rapat. Kenapa kau mulai rapat? Undangan Pak. Kenapa undangan? Nunggu Pak Camat naikin undangan. Bayangkan, naikin undangan saja, dia nunggu saya. Gimana kau naikin undangan nunggu saya? Oh ini kan untuk menghormati Pak, wibawa pemerintah ini Pak ditentukan oleh camat. Lambang Garudanya itu Pak, jadi undangan pun harus naikin camat. Ngawur kau, saya bilang, siapa yang ngajar kau? Camat tempat saya tugas kemarin Pak. Waduh, camat engkau itu sentralistis banget, naikin undangan pun nunggu camat. Membagi kewenangan. Kenapa? Alasan camat tak ngasih izin anak buahnya naikin undangan. Ini wibawa kantor. Kalau camat itu ada lambang Garudanya. Kalau you kan kasih nggak ada lambangnya. Kacau kan? Ya mungkin waktu itu benar sih. Saya bilang, Marzul. Ini Tanjung Pinang mana? Ada Tanjung Pinang lihat. Apa jabatannya? Hah? Kota ya? Saya sudah perintahkan kau mulai pemilihan kepala desa Tulang itu hari Selasa. Berarti Selasa itu kau udah undang rapat. Nunggu saya naikin undangan. Membagi kewenangan. Tak semua pemimpin mau bagi kewenangan. Kenapa? Wah ini kalau gua limpahkan ke dia nanti jangan-jangan aku tak dianggap orang lagi katanya gitu. Ingat, ini godaan atas kekuasaan. Maka kalau Anda tidak membagi kewenangan, percayalah Anda tidak akan mampu menjadi pemimpin besar. Gimana kau mau menjadi pemimpin besar kalau kewenangan kau pegang semua? Ambruk, tumbang, mana sanggup bekerja? Penelitian mengatakan bahwa seorang yang berusia di bawah 45 tahun boleh bergadang 3 hari berturut-turut. Kalau diteruskan hari keempat, menurun, dan hari kelima kalah perang. Terus, kau mau hukum dirimu dengan kerja terus, tak bagi-bagi tugas? Nggak bisa. Maka, kemampuan membagi kewenangan adalah kualitas kepemimpinan nomor 2. Kualitas kepemimpinan nomor 3 adalah kemampuan mengambil keputusan. 3 ukuran ini menurut saya akan menentukan
sejauh mana kualitas Anda memimpin. Pelajari ini baik-baik, kualitasmu ditentukan oleh 3 ini. Karena setelah, ini ada eselon 3 enggak? Mana? Eselon 3 ada? Eselon 2 semua ya? Ini eselon 2 ya? Tak ada eselon 3? Ada eselon 3? Ya, artinya untuk eselon 2 kan Anda calon eselon 1 atau ke eselon 2B calon sekda di kabupaten, calon eselon 2A. Maka perhatikan betul kualitas kepemimpinan ini. Kalau nanti misalnya kau bisa terapkan ini perlahan, ya calon-calon eselon 1 dan eselon 2A-nya ya ini yang mampu mempunyai kualitas kepemimpinan yang bagus. Nah, apa inti dari kepemimpinan? Jadi kalau Anda pelajari teori yang ada, administrator itu intinya adalah manajemen. Manajemen itu intinya adalah leadership. Manajemen adalah mencapai tujuan dengan menggunakan orang-orang dan barang-barang, kan gitu kan? Jadi Anda sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan menggunakan anak buah Anda dan seluruh prasarana yang Anda miliki untuk mencapai tujuan. Kan singkatnya seperti itulah manajemen. Maka seorang pemimpin hanya bisa sukses kalau dia mampu menjadi manajer yang baik, yaitu mengendalikan organisasinya dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Apa sesungguhnya inti kepemimpinan atau leadership itu? Beberapa penelitian memastikan bahwa inti daripada leadership adalah human relation. Human relation. Hubungan baik antar manusia. Tak jauh-jauh lari dari ajaran agama kita. Hablum minan nas. Dan dalam ajaran agama Nasrani juga, ini Nasrani ini kan ini ya. Yang ini hubungannya dengan Tuhan, yang datar nih hubungan horizontal sesama manusia. Sama. Dalam Islam, hidup kita hablum minallah, hablum minan nas. Maka kunci atau inti dari leadership adalah human relation, hubungan antar manusia. Siapa yang akan sukses memimpin? Orang yang mampu membangun hubungan baik dalam hubungan kerja sesama manusia. Saya menambahkan satu prinsip-prinsip manajemen. Anda sudah tahu semua proses manajemen, inti manajemen, prinsip-prinsip manajemen. Negara-negara yang mampu bersaing, daerah-daerah yang mampu bersaing, perusahaan-perusahaan yang mampu bersaing, termasuk pemimpin-pemimpin yang mampu bersaing, adalah yang memuliakan efisiensi. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, diklat kepemimpinan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah di bawah BPSDM Kemendagri secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan pemukulan gong. Berkenan mendampingi pelaksana tugas Gubernur Maluku Utara, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pengalungan tanda peserta.
Mohon izin untuk pengalungan diikuti oleh seluruh peserta. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilahkan untuk seluruh peserta dapat berdiri di tempat masing-masing. Mohon izin, sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Kami ulangi dalam hitungan 3, 2, 1. Para peserta disilakan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati untuk dapat kembali ke tempat. Acara akan segera kami lanjutkan dengan... Mohon izin Bapak Ibu bisa kita kembali ke tempat karena acara akan dilanjutkan. Sekali lagi kami mohon dengan hormat. Sesi foto nanti akan kami persilakan setelah acara selesai Bapak Ibu. Mohon izin kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat lagi karena acara akan dilanjutkan dengan laporan. Sekali lagi kami persilahkan Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi untuk kenyamanan jalannya acara untuk dapat kembali ke tempatnya masing-masing karena acara masih akan segera kami lanjutkan. Mohon izin.
Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama laporan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kepada Ibu Tutik Lestari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal yang baru saja membuka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM Kemendagri, Bapak Dr. Sugeng Haryono MPD. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Kajian Inovasi Manajemen ASN LAN RI, Bapak Dr. Agus Sudrajat SOS MA. Terima kasih Bapak. Mohon izin acara agak sedikit disesuaikan Pak, karena Pak Sekjen sedang ditunggu Bapak Menteri. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural atau Bapak Ibu pejabat pimpinan ahli madya di lingkungan kementerian, lembaga, dan juga di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian, lembaga, dan Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Bupati dari instansi pengirim peserta, dan juga Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 di Kementerian Dalam Negeri, serta hadirin yang berbahagia. Mohon izin Pak Deputi, kami akan melaporkan terkait dengan laporan penyelenggara selama pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. A. Dasar hukum penyelenggaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. C. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan D. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. B. Tema pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 Kementerian Dalam Negeri adalah sinergi penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas. C. Tujuan untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam mewujudkan kepemimpinan strategis sebagai akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. D. Peserta PKN tingkat 2 Kementerian Dalam Negeri berjumlah 60 orang dengan komposisi sebagai berikut. Mohon izin Bapak Ibu bagi instansi yang saya sebutkan agar berdiri. Kementerian Sekretariat Negara 2 orang. Ya, Bu Yanti. Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Kementerian Pemuda dan Olahraga 4 orang. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ada 5 orang? Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi, 3 orang. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Badan Cyber dan Sandi Negara, 1 orang. Terima kasih Bapak. Dari Perpustakaan Nasional, 2 orang. Terima kasih Bapak Ibu. Provinsi Kepulauan Riau, 3 orang. Terima kasih. Provinsi Maluku Utara, 3 orang. Ya, tadi sudah dipanggil ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kabupaten Sijunjung, 1 orang. 2 orang. Oh ya, baik, terima kasih. Kota Tanjung Pinang, 3 orang. Baik, terima kasih. Kabupaten Natuna, 2 orang. Terima kasih. Kota Bekasi, 1 orang. Terima kasih. Kabupaten Tangerang, 5 orang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kabupaten Barito Selatan, 4 orang. Terima kasih Bapak Ibu. Kabupaten Barito Timur, 9 orang. Terima kasih. Kabupaten Barito Utara, 5 orang. Ya, terima kasih. Kabupaten Buol, 2 orang. Terima kasih. Kabupaten Sigi, 2 orang. Kabupaten Konawe Selatan, 1 orang. Ya. Dan Kabupaten Intan Jaya, 1 orang. Ya, baik, terima kasih. Jadi seluruhnya berjumlah 60 orang. Selanjutnya metode pembelajaran. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan dengan metode blended learning, dimulai dari pembukaan dan pembelajaran klasikal pada hari ini 21 sampai dengan 23 Februari 2024 bertempat di BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pembelajaran mandiri akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 6 Maret 2024 bertempat di tempat peserta. Yang ketiga, pembelajaran e-learning dengan sinkronus dan asinkronus dilaksanakan di 7 Maret sampai dengan 6 April. Tempat di kedudukan peserta. Yang keempat, membangun komitmen bersama atau taking ownership di tanggal 16 sampai dengan 18 April 2024 bertempat di tempat peserta. Dan klasikal tahap kedua dilaksanakan di tanggal 22 sampai dengan 30 April 2024 kembali ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Yang keenam, aktualisasi kepemimpinan atau off campus dilaksanakan 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2024 bertempat di tempat peserta. Dan klasikal ketiga akan dilaksanakan di tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2024 di BPSDM Kemendagri, dan penutupan atau pelepasan peserta dilaksanakan di tanggal 5 Juli 2024 di kampus BPSDM Kemendagri. F. Tenaga pengajar dan penceramah adalah Menteri Dalam Negeri, Kepala LAN RI, Ketua KPK, pejabat pimpinan tinggi media, pakar praktisi, sedangkan untuk tenaga pengajar berasal dari Widya Iswara, BPSDM Kemendagri, dan Lembaga Administrasi Negara. G. Biaya pelatihan bersumber dari APBN Kementerian Lembaga dan APBD yang dikelola melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. H. Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta PKN tingkat 2 Angkatan 3 tahun 2024 yang dinyatakan lulus akan mendapatkan elektronik surat tanda tamat pelatihan melalui aplikasi smartbankom lan.go.id. Demikian yang dapat kami laporkan, terutama kepada Bapak Deputi terkait dengan penyelenggaraan PKN tingkat 2 Angkatan 3 di Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Deputi tetap memberikan arahan kepada Bapak Ibu peserta PKN tingkat 2. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, kepada Bapak Agus Sudrajat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ada yang bisa tinggiin ini nggak, Mbak? Soalnya saya nunduk kalau nggak ditinggiin nih. Tes. Ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Sugeng Haryono, yang saya hormati Pak Sekjen yang baru saja meninggalkan kita semua dari ruangan ini, para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, para undangan, wali angkatan dan para fasilitator media suara, dan yang saya hormati dan banggakan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 3 tahun 2024 serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita hari ini diberi kesehatan untuk sama-sama menghadiri pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 3 di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen bahwa kita memasuki era serba digital, gitu ya. Dan lingkungan strategis terus cepat berubah. Ya. Nah, kemampuan SDM aparatur juga terbatas. Jadi kalau kita tidak segera merubah atau kita tidak segera bertransformasi, ya, kita tidak akan lagi mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Gitu ya. Padahal seperti yang tadi Pak Sekjen sampaikan bahwa tugas utama birokrasi adalah memberikan pelayanan publik. Gitu ya. Kita punya cita-cita 2045 menjadi negara besar kelima dunia, ya, dengan pendapatan sampai 30.000 US dollar per tahun. Gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa atau kita sebagai birokrasi tidak mampu untuk bisa mengawal agenda atau visi Indonesia 2045 tersebut, akhirnya itu hanya cita-cita saja. Gitu ya. Karena apa? Karena birokrasilah yang paling punya peran penting untuk bisa mengisi atau mewujudkan cita-cita tersebut. Tadi Bapak Sekjen menyatakan bahwa kita akan ketinggalan kalau kita tidak bisa belajar digital. Karena artificial intelligence itu sudah keseharian kita, gitu ya. Bapak Ibu sekalian punya handphone, gitu ya. Ketika ngetik saja di Google ingin beli rujak misalnya, pasti di media sosial Bapak Ibu sekalian akan disodorkan informasi tentang rujak misalnya. Atau seterusnya yang lain. Gitu ya. Nah jadi birokrasi sangat penting perannya untuk bisa mewujudkan Indonesia 2045. Tapi sekali lagi birokrasi yang
sendirian bekerja itu tidak akan mampu untuk mewujudkan berbagai kinerja-kinerja organisasi masing-masing. Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa mampu Dinas Pertanian mengerjakan ketahanan pangan misalnya. Dinas Pariwisata tidak bisa atau tidak mungkin mewujudkan pariwisata di wilayah sendiri-sendiri tanpa bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan pihak-pihak atau dinas atau OPD yang lainnya. Ketahanan pangan itu bukan tanggung jawab Dinas Pertanian saja, tapi ada Dinas PUPR misalnya, juga punya kewajiban untuk bangun jalan atau akses, atau menyediakan air. Dinas Pariwisata tidak saja tugasnya Dinas Pariwisata, tapi ada juga PU punya peran di sana untuk akses, Dinas Kesehatan juga untuk menjaga kesehatan, UKM untuk bisa menjual dagangan para UKM, dan seterusnya. Artinya, kita tidak akan mampu bekerja sendiri. Bapak Ibu sekalian, perlu bersinergi dengan dinas lain. Dan sekarang zamannya kolaborasi. Ya. Kita berkolaborasi antar OPD. Kita harus menghilangkan sekat-sekat ya, bahwa dinas kami yang paling hebat. Gitu ya. Nah, jadi ke depan ini kita terus menggelorakan ya, supaya kita selalu bersinergi dengan berbagai stakeholder, tidak hanya dengan instansi pemerintah saja, tapi juga dengan dunia usaha, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, kemudian dengan berbagai lembaga-lembaga pendidikan misalnya di setiap masing-masing daerahnya. Gitu ya. Nah, jadi gelora kolaborasi atau sinergi antar OPD atau antar dinas, bahkan antar stakeholder itu sudah menjadi suatu keharusan. Gitu ya. Hari ini kita diberi tema sinergi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka transformasi. Itu tidak akan bisa terwujud kalau tadi sinergi yang di depannya itu tidak dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja atau organisasi. Gitu ya. Jadi Bapak sekalian, sulitnya birokrasi berkolaborasi adalah ketika ego sektoral itu muncul ya di masing-masing para pemimpinnya. Gitu. Karena apa? Karena kewenangan yang menjadi miliknya itu seolah-olah adalah kewenangan absolut atau punyanya masing-masing. Nah, ini yang sudah tidak zaman lagi untuk kita mempertahankan atau ego sektoral kemudian kewenangan itu menjadi miliknya sendiri gitu ya, karena pendelegasian kewenangan itu sudah menjadi mutlak harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita juga punya atau membagi tanggung jawab dan beban tersebut kepada orang lain gitu ya. Tapi kita sebagai pemimpin itu punya tanggung jawab untuk bisa menciptakan atau mewujudkan kinerja kita masing-masing ya. Bapak-Ibu sekalian, sulitnya lagi birokrasi untuk bisa berkolaborasi adalah karena tidak mau belajar gitu ya. Sekarang itu belajar itu tidak hanya di dalam ruangan kelas seperti ini. Belajar itu bisa daring, bisa coaching, mentoring, bisa diskusi, baik antar pejabat maupun bawahan atasan atau atasan dengan bawahan atau selevel, ya, atau sejawat. Nah, ini yang Bapak-Ibu sekalian, dengan undang-undang yang sekarang baru lagi ASN ini 2020-2023 ini, ada kewajiban setiap ASN itu untuk secara terus-menerus belajar. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, nanti kembali ke instansinya masing-masing, itu Bapak-Ibu sekalian tidak boleh lagi mengacu kepada badan-badan diklatnya masing-masing, ya, bahwa tanggung jawab belajar itu tidak lagi diserahkan kepada kepala badan diklat atau kepada BKD, tapi kita sendiri sebagai pemimpin itu punya tanggung jawab untuk mengajak atau memerintahkan kepada bawahan kita untuk selalu belajar. LAN sebentar lagi akan menerbitkan namanya ASN Merdeka Belajar.
Nah, dengan ASN Merdeka Belajar itu nanti Bapak sekalian bisa belajar dengan menggunakan teknologi. Ya, nanti dengan gadget itu Bapak sekalian bisa belajar apapun, kapanpun dan dimanapun. Ya. Tapi belajarnya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Ya. Nah, kalau di Singapura itu ada porsi untuk setiap ASN-nya belajar. 60% adalah untuk kinerja organisasi, tapi 40%-nya untuk individu. Tapi individunya nggak harus berhubungan dengan organisasi. Misalnya, kalau Bapak sekalian nanti belajar daringnya menggunakan ASN unggul ya, miliknya LAN. Di sana ada materi-materi tentang budidaya ikan misalnya. Di sana nanti ada materi-materi tentang terumbu karang atau merawat terumbu karang. Nah, Bapak sekalian sambil belajar tentang substansi yang diminta untuk belajar tentang substansinya PKN 2 ini, Bapak sekalian juga bisa masuk ke materi-materi yang tadi di luar materi pembelajarannya PKN 2 misalnya. Ingin mengetahui bagaimana budidaya ikan misalnya. Di sana ada materi-materi, ada video-video yang Bapak sekalian juga bisa pelajari. Jadi ASN Merdeka Belajar ini nanti akan menjadi kebijakan ya. Kita sambil menunggu peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ya, turunan dari Undang-Undang 20. Nah, ini nanti kita akan kuatkan bahwa karena dalam Undang-Undang 20 ASN itu wajib secara terus-menerus belajar, gitu ya. Nah, kemudian LAN mengeluarkan platform digital yang memberikan fasilitas kepada semua ASN untuk bisa belajar tadi, kapanpun, dimanapun, dan belajar apapun, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah belajarnya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasinya, gitu ya. Nah, Bapak sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Bapak sekalian yang telah bergabung dalam pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 ini ya. Semoga dalam mengikuti pelatihan ini Bapak sekalian bisa bertukar pengalaman atau pengetahuan ya, antar sesama maupun antar Bapak Ibu sekalian dengan para fasilitator atau widya suara, dan juga nanti banyak narasumber-narasumber yang relevan ya dalam memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua peserta atas mengikuti pelatihan ini ya, dan saya yakin bahwa dengan kerja keras, komitmen dan semangat belajar Bapak Ibu sekalian, semua akan dapat Bapak Ibu sekalian menjadi pemimpin yang lebih baik ya, dan membawa perubahan positif dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini, manfaatkan kesempatan berharga mengikuti pelatihan PKN Nasional tingkat 2 ini, bukan hanya untuk menimba ilmu dan memperluas wawasan, tapi juga untuk mengembangkan kompetensi. Yang paling penting adalah membangun jejaring ya, antar peserta ini untuk menghasilkan karya yang berdampak kepada masyarakat banyak. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Acara dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas yang diikuti oleh seluruh peserta. Kepada perwakilan disilakan menempatkan diri.
Lapor. Pembacaan fakta integritas peserta siap. Laksanakan. Untuk peserta dimohon berdiri. Fakta integritas. Kami peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri bersedia 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Menjaga perkataan, perilaku, sikap, dan saling menghormati serta menghargai fasilitator antar peserta dan penyelenggara. 3. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. 4. Tidak melakukan plagiarisme dan melibatkan ghostwriter dalam pembuatan semua produk dan pembelajaran. 5. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada fasilitator maupun penyelenggara. 6. Wajib tinggal di asrama selama on campus dan tidak meninggalkan kegiatan pembelajaran. 7. Dinyatakan gugur sebagai peserta dan dikembalikan ke instansi apabila melalaikan serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian fakta integritas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Jakarta, 21 Februari 2024. Pembacaan fakta integritas telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Untuk peserta disilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan, memimpin doa secara Islami. Dan bagi yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan diri. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat melaksanakan pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 tahun 2024. Ya Allah, semoga pelatihan yang kami laksanakan senantiasa dalam bimbingan, lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami kesabaran, kekuatan, keikhlasan dan keselamatan dalam mengikuti pelatihan ini. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, sehatkanlah kami, sehatkan keluarga kami, mudahkanlah urusan kami, dan jadikanlah kami para pemimpin yang senantiasa selalu taat kepadamu dan dapat menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Serta jadikanlah kami dan keluarga kami orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.